Ya, inilah SD Kota Baru, di mana banyak anak-anak yang menjadi korban, bahkan meninggal dunia, dan saat ini juga dalam keadaan perawatan di rumah sakit. Ini adalah ucapan-ucapan kemanusiaan dari para orang tua dan masyarakat. Dari Komnas Perlindungan Anak memberikan respon terhadap laka yang terjadi yang mengakibatkan korban anak-anak. Kami akan bertemu dengan kepala sekolah, pihak sekolah yang ada di SD bersama dengan kawan-kawan dari Serikandi Bekasi. Ya, Pak. Ya. Saya guru di sini, Pak. Baik Pak, terima kasih. Iya, baik. Di sini Pak, sekolah. Ini yang kejadiannya kan di sini Oh. ya. Cuma kebetulan yang banyak ada korban dari SD sini. Gitu ya. Oh ini gabung Ya, saya ada dua sekolah. Oh, ini, Pak. dua sekolah. Ini Kota Baru 2, ini Kota Baru Oh. 3 gitu. Kebetulan Satu gedungnya, satu areal ya. satu area jadi dua sekolah. Satu sekolah berapa ada murid kira-kira? Ya kurang lebih ya ini 300 kurang, ini 400. Ada 700 Ya, berarti. kurang lebih 700. Dan jamnya sama jamnya per sama. sekolah. Keluarnya juga sama. Sama. Itu berarti bisa 700 orang keluar. Oh, enggak, cuma kan ada Ada shiftnya. rombongan, ada shift. Kupikir 700 misalnya jam 1 enggak tuh. Enggak. Jam sekian untuk Ya. SD ini gitu ya. Ya. Langsung aja ke sini jadi. Ayo boleh. Nah, saya mendengar ada beberapa murid dari sini menjadi korban. Dan masih ada juga korban yang dirawat. Saya mendengar ada di Rumah Sakit Ananda dan di RSUD, tetapi yang anak itu ada di Ananda. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan berlangsungkawa gitu ya, berduka cita kepada murid yang ada di sini. Patut kami hadir di sini paling tidak mengucapkan ikut berlangsungkawa, artinya bahwa kami prihatin terhadap kejadian itu. Ada satu hal yang penting, tentu ini akan kita rekomendasikan supaya laka seperti ini tidak terjadi lagi, apalagi itu menjadi anak-anak menjadi korban. Ya, Pak, ya. Turun langsung saya lihat, Masya Allah, udah di situ udah nggak bisa ngomong, udah lepas gitu. Saya udah bantu ini kita juga iya saya tahu anak pas itu aku sholat lagi. Kita turut bersimpati ya Ibu. Saya kalau memulai lagi nanti nangis lagi. Saya pegang, Bu. Saya pegang. Iya. Kemarin kebetulan kan Pak Gubernur juga udah datang ke sini, udah berkunjung. Saya meminta kepada beliau supaya dibuatkan JPO dan dibuatkan pintu samping untuk keluar masuk anak-anak. Jadi pintu depan untuk anak-anak tidak boleh lewat pintu depan. Beliau sudah menyanggupi, insya Allah akan secepatnya direalisasikan. Artinya bakal ada penambahan petugas keamanan nggak Bu dari pihak sekolahnya sendiri untuk menjaga anak-anak sendiri? Iya, mungkin iya itu juga akan diusahakan dari pihak sekolah. Berarti akan dialihkan ya Bu ya? Ya sebetulnya
gerbang itu tetap sekali waktu ada tamu atau apa mobil masuk, tapi untuk anak-anak yang sehari-hari keluar masuk lewat pintu samping. Terkait pedagang yang berjualan di depan itu juga akan ditertibkan kan? Iya, nggak ada lagi yang berjualan di situ. Sebetulnya saya itu sering sekali Pak melarang PKL itu jualan di situ. Mereka bilangnya apa? Bu, jangan galak dong sama kita, karena kita mencari sesuap nasi. Dari situ saya udah nggak bisa bicara lagi. Udah kalah kalau bilang mencari sesuap nasi. Kehadiran saya selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak dan tim, dan juga mitra kerja Komnas Perlindungan Anak di Kota Bekasi dari Yayasan Sri Kandi dan seorang anggota DPR, sahabat dan sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Bekasi mengunjungi sekolah SDN Kota Baru, di mana banyak anak-anak yang menjadi korban laka lantas di tempat kejadian perkara di Jalan Sultan Agung, Bekasi. Kehadiran saya dan tim untuk menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya peserta didik atau murid SDN Kota Baru beberapa hari yang lalu, dan menyampaikan dukungan, solidaritas dan semangat bagi guru-guru yang menjadi murid anak-anak yang menjadi korban. Itulah kehadiran kami untuk menyampaikan solidaritas, keprihatinan dan berduka cita khususnya kepada seluruh pengajar yang ada di SDN Kota Baru. Secara khusus pula kepada keluarga korban. Sehabis kunjungan kami ke SDN Kota Baru yang mempunyai murid diperkirakan sampai 700 orang, Komnas Perlindungan Anak merekomendasikan dan mengusulkan bahwa betapa perlu dibuat sebuah program bekerjasama dengan Rumah Sakit Ananda Bekasi dan guru-guru yang ada di SDN Kota Baru, membuat program trauma healing, termasuk pada guru-guru yang menyaksikan terjadinya laka lantas di depan sekolah, termasuk trauma healing untuk semua murid yang tentu kita atur waktu pelaksanaannya. Yang kedua, Komnas Perlindungan Anak akan merekomendasikan dan mengusulkan kepada pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Nasional Transportasi dan Korlantas agar membatasi segera truk-truk yang bertonasi berat, termasuk bis-bis yang melintas di Jalan Nasional Sultan Agung. Diatur waktunya, kapan truk yang mengangkut mungkin bahan-bahan industri itu diatur sesuai dengan jadwal dan jam. Itu yang harus segera dilakukan, sehingga pada jam-jam belajar truk-truk yang melintasi jalan nasional itu bisa dibatasi. Yang kedua, kita akan mengusulkan kepada Korlantas agar menambah rambu-rambu lalu lintas, termasuk rambu-rambu penyeberangan pada tempat-tempat atau sekolah-sekolah yang ada di sekitar jalan nasional itu. Kami juga mendukung rencana Gubernur Jawa Barat untuk diusahakan membuat jembatan penyeberangan dari Medan Satria ke Kota Baru sehingga anak-anak bisa melakukan penyeberangan dengan selamat. Dalam pertemuan itu juga saya mengusulkan agar sekolah memberikan pelayanan kantin yang baik sehingga anak tidak melakukan jajan tanda petik seperti itu di luar area sekolah. Itu juga disanggupi oleh kepala sekolah, termasuk kepala sekolah menginisiasi memindahkan pintu gerbang lalu lalang anak pada jam-jam belajar. Itulah harapan Komnas Perlindungan Anak agar ini bisa dilaksanakan dengan baik.